Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Berlian Nursandi Mardika, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis di era 11 Manajemen yang saya hormati. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan presentasi kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fauzan Aurdin selaku moderator sekaligus pemateri pertama pada presentasi kali ini yang akan memandu jalannya presentasi dengan tema proposal dan laporan. Dan tentunya saya tidak sendiri, dibarengi dengan teman-teman saya, yaitu ada Kak Gita Heriansa dan Kak Siti Nurfatea. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu Oke, langsung saja kita masuk dalam materi pertama. Nah, jadi materi pertama ini tentang pengertian proposal. Nah, jadi apa sih itu proposal? Proposal ini merupakan suatu bentuk pengajuan atau permohonan kepada suatu pihak. Nah, proposal juga berasal dari bahasa Inggris dengan kata to propose yang artinya mengajukan. Nah, dengan demikian, proposal merupakan salah satu bentuk pengajuan atau permohonan suatu ide, gagasan, atau lainnya kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan berupa dana ataupun izin dari pihak-pihak tertentu. Adapun macam-macam proposal serta fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama ini ada proposal penelitian. Nah, jadi berfungsi untuk mengajukan suatu rencana penelitian kepada lembaga penelitian maupun universitas. Di sini juga biasanya mencakup semacam latar belakang, eh, anggaran, serta bagaimana terjadinya penelitian ini. Yang kedua adalah proposal proyek. Nah, biasanya proposal ini mencakup ke dalam dunia pekerjaan. Eh, Terlebih untuk yang berkaitan dengan rencana bisnis maupun komersial. Yang ketiga ini adalah proposal usaha. Nah, bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana berupa investasi maupun pinjaman dengan mengajukan rencana bisnis biasanya. Nah, hal ini juga biasanya mencakup dalam analisa pasar, proyeksi keuangan, rencana bisnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 4 adalah proposal kegiatan yang bertujuan untuk mengajukan suatu rencana kegiatan berupa seminar, pelatihan kerja, atau acara umum lainnya untuk mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait biasanya. Nah, yang kelima adalah proposal sponsorship. Nah, jadi di sini bertujuan untuk mendapatkan proposal dari suatu brand ataupun lain sebagainya dari kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan biasanya. Nah, biasanya proposal ini juga menawarkan manfaat akan sponsor tersebut berupa branding ataupun promosi. Dan yang terakhir adalah proposal pengabdian masyarakat. Biasanya mengajukan rencana untuk mengabdi kepada masyarakat yang biasa dilakukan oleh universitas atau lain sebagainya. Biasanya juga di sini untuk mendapatkan izin ataupun partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ita Eliansa dan Kak Siti Nurfatea. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang efektivitas dan struktur proposal. Salah satu upaya untuk mendukung efektivitas proposal adalah memerhatikan hal-hal penting yang harus tertuang dalam proposal tersebut. Atau dengan kata lain, harus memerhatikan isi proposal tersebut. Yang baik itu harus membuat beberapa hal penting yang meliputi: pertama, penjelasan mengapa kegiatan proyek itu dilakukan; kedua, siapa saja yang akan terlibat dalam aktivitas itu; ketiga, berapa biaya yang diperlukan; keempat, apa manfaat yang akan diperoleh bagi pihak penerima. Secara garis besar, struktur proposal bisnis itu terdiri dari 3. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bagian ini, hendaknya diuraikan latar belakang persoalan yang akan menjadi fokus kegiatan yang akan dilakukan, manfaat dan urgensinya bagi pihak penerima. Kemudian, yang kedua yaitu isi proposal atau inti. Bagian ini pada dasarnya menguraikan secara detail berkaitan dengan hal yang ditawarkan, mulai dari bentuk kegiatan,
tujuan, keunggulan, biaya yang akan diperlukan, hak dan kewajiban penerima proposal, sampai dengan manfaat yang akan diperoleh penerima proposal. Yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini pada dasarnya berisi penegasan kembali mengenai isu dan solusi kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada pihak penerima. Pastikan bahwa ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi penerima untuk menentukan kerjasama atau aktivitas dalam bisnis. Selanjutnya yaitu pengertian laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi atau data yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan atau aktivitas. Tujuan utama laporan adalah untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan objektif kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian yaitu fungsi laporan. Fungsi utama laporan adalah menyampaikan informasi. Namun, laporan juga memiliki beberapa fungsi lain yang penting, diantaranya pertama, sebagai alat komunikasi. Laporan menjadi media untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dalam bisnis, misalnya, laporan keuangan digunakan untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan yang disusun dengan baik dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan penting. Sebuah laporan evaluasi kerja, misalnya, dapat membantu manajemen dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan performa perusahaan. Yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol. Laporan juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek dengan laporan yang detail. Pihak yang bertanggung jawab dapat memonitor perkembangan kegiatan dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban. Melalui laporan, sebuah fakta bisa diungkap atau diketahui setelah ada data atau bukti akurat yang menyertainya. Tentunya, fakta-fakta itu harus tertulis di dalam laporan sehingga bisa menjadi bahan untuk pertanggungjawaban. Saya akan menjelaskan materi mengenai pedoman membuat laporan yang baik. Membuat laporan yang baik dijelaskan bahwa laporan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam aktivitas bisnis. Agar laporan dapat lebih mudah dimengerti penerima, atasan, atau bahkan manajer, maka perlu disiapkan dan disusun dengan baik. Laporan yang baik memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama, informasinya yang akurat. Di atas telah dijelaskan bahwa informasi yang akurat memerlukan kecermatan dalam proses pencarian data agar sesuai dengan faktanya. Dengan data yang betul-betul faktual, diharapkan mampu menggambarkan kejadian sesuai dengan faktanya, atau tidak dibuat-buat, sehingga mampu menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, yang kedua itu isinya menunjukkan suatu pertimbangan penulis yang baik atau keputusan yang baik. Laporan tidak hanya untuk kepentingan internal yang hanya dibaca oleh pihak yang ada dalam lingkup perusahaan saja, tetapi juga yang eksternal, yaitu laporan yang dibaca oleh pihak lain, misalnya masyarakat, konsumen, atau bahkan pemerintah. Laporan bisnis juga berfungsi sebagai dokumen resmi, oleh karena itu harus dibuat dengan berbagai pertimbangan yang baik, misalnya tidak menyakiti, menyinggung, menyerang, merugikan, atau bahkan menjelek-jelekan pihak lain. Nah, yang terakhir yaitu format, gaya, dan organisasinya atau susunannya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, siapa yang berinisiatif untuk membuat laporannya. Yang kedua, apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan itu. Yang ketiga, kapan laporan dibuat. Yang keempat itu kemana laporan akan dikirim. Baik di sini juga ada penggolongan laporan bisnis. Dalam aktivitas bisnis mengenal berbagai macam laporan yang semuanya tergantung dari jenis klasifikasi yang digunakan. Menyatakan bahwa laporan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan yang meliputi. Yang pertama itu menurut fungsinya. Berdasarkan fungsinya, laporan dibedakan menjadi laporan internasional dan analisis. Laporan informasional pada dasarnya laporan yang hanya menyajikan data yang berisi fakta dan rangkuman
tanpa melakukan analisis dan kesimpulan. Meskipun demikian, laporan informasional memerlukan kecermatan dalam memperoleh data, karena sangat berpengaruh terutama ketika digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, data harus betul-betul akurat, tidak ada yang sifatnya itu asal-asalan. Yang kedua yaitu menurut subjeknya. Berdasarkan subjeknya, laporan dapat dibedakan menurut bagian atau departemen yang membuat laporan. Nah, laporan ini terutama dilakukan oleh pelaku bisnis yang bukan individual, tetapi institusional, yaitu organisasi atau perusahaan. Dalam organisasi atau perusahaan, kita mengenal adanya prinsip pembagian kerja. Aktivitas perusahaan dibagi ke dalam beberapa bagian dan departemen yang menjalankan tugas dan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menurut formalitasnya. Berdasarkan formalitasnya, laporan dibedakan menjadi laporan panjang dan laporan singkat. Nah, laporan panjang pada dasarnya merupakan laporan yang lengkap, mencakup seluruh aktivitas bisnis, dan disampaikan secara tertulis. Sebagai contoh laporan yang panjang adalah laporan tahunan seluruh kegiatan bisnis dari seluruh bagian atau departemen dalam perusahaan. Sedangkan laporan singkat atau informasi biasanya berupa laporan yang bersifat insidental yang hanya berkaitan dengan persoalan tertentu dan biasanya disampaikan secara langsung dan lisan. Nah, yang keempat, ada menurut frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya, laporan dibedakan menjadi laporan berkala atau periode report dan khusus. Laporan berkala pada dasarnya merupakan laporan yang dibuat berdasarkan periode waktu tertentu. Sebagai contoh, laporan penjualan barang atau jasa yang dilakukan setiap hari atau harian, mingguan, bulanan, triwulan, atau sementaran tahunan. Nah, yang terakhir menurut kegiatan proyek. Berdasarkan kegiatan proyek, laporan dibagi menjadi laporan pendahuluan atau preliminary report, laporan perkembangan progress report, dan laporan akhir atau final report. Di sini juga ada sistematika laporan. Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa salah satu ciri laporan yang baik adalah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti oleh penerima laporan. Untuk 13 mewujudkan laporan yang sistematis, penyusun laporan harus memperhatikan patokan-patokan baku sistematika dalam penyusunan laporan. Secara umum, laporan terdiri dari bagian yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu isi laporan, dan yang ketiga itu penutup atau kesimpulan. Bagian pendahuluan sebuah laporan pada umumnya merupakan pengantar laporan yang biasanya berisi latar belakang dan tujuan penulis laporan. Namun, untuk laporan formal yang berkaitan dengan urusan yang kompleks akan berisi latar belakang masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika laporan. Isi laporan sering pula disebut tubuh laporan, yaitu bagaimana yang memuat isi utama. Laporan ini juga akan ditentukan oleh masalah dan maksud atau tujuan laporan. Isi laporan pada laporan informatif akan berbeda apabila dibandingkan isi laporan rekomendasi, laporan analitis, laporan pertanggungjawaban, ataupun laporan studi kelayakan. Apabila pada laporan informatif, isi laporan berupa informasi tertentu yang mengacu pada permasalahan, sedangkan laporan yang bersifat analisis atau laporan studi, kebanyakan tentu selain berisi informasi juga didukung data yang valid dan terpercaya, guna mendukung rekomendasi yang diberikan. Suatu laporan juga bisa mengandung analisis atau tidak. Pada laporan informasi, tidak perlu dilakukan dan berisi analisis apabila dalam laporan terdapat bagian analisis.
Maka pada bagian dan tahap ini, pada dasarnya, pelapor melakukan pengkajian dan pemaknaan terhadap informasi atau data yang dideskripsikan. Kemudian, dalam memberi penilaian harus didasarkan dan didukung data yang akurat dan argumen yang kuat sehingga rekomendasi yang diberikannya pun dapat dipercaya. Muara dari analisis adalah kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Hita Kaliansa dan Kak Siti Nurfateha yang telah membantu jalannya presentasi pagi ini. Untuk selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari proposal dan laporan ini menegaskan bahwa tujuan yang diusulkan telah dirumuskan dengan jelas dan didukung oleh data-data serta analisa yang komprehensif. Proposal ini menggambarkan langkah-langkah strategi yang perlu diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara laporan memberikan evaluasi mendalam tentang kemajuan dan tantangan yang menghadang selama pelaksanaan. Nah, keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran holistik mengenai efektivitas rencana yang mencakup dan pentingnya pemantauan serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.